Homeschooling Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Semoga masih tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Ketemu lagi sama Kak Firda di kegiatan Life Skill Class, yang mana Kak Firda hari ini ditemani sama Kak Devina. Oke, jadi hari ini adalah kegiatan Life Skill Class kita berkelanjutan ya adik-adik ya, yang mana kemarin kita sudah membuat bunga kawat bulu nih. Nah, hari ini kita akan membuat apa berarti Kak Devina? Oke, hari ini kita akan membuat vas bunga. Nah, tentunya juga dari kawat bulu. Wah, kayaknya menarik banget ya, supaya bunga yang adik-adik bikin kemarin itu ada rumahnya ya Kak Devina ya. Iya, betul Kak. Yang mana nanti bisa adik-adik manfaatkan ya untuk hiasan baik di kamar, di ruang tamu, ataupun dimanapun ya. Bahkan bisa menjadi ide bisnis adik-adik nih di rumah. Nah, kalau gitu langsung aja ya kita ke alat dan bahannya serta proses pembuatannya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke alat dan bahan. Nah, kira-kira apa aja ya Kak alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini? Oke, nah hari ini kita spesial banget ya, karena kemarin nih kita membuat 2 buah pola dalam pembuatan bunganya. Nah, hari ini kita juga akan menyajikan 2 buah pola atau 2 variasi ya Kak ya dalam pembuatan vas bunga kawat bulunya. Kurang lebih untuk alat dan bahannya sama nih. Nah, bisa adik-adik perhatikan di sini. Di sini yang terutama atau yang paling penting kita masih membutuhkan beberapa macam kawat bulu. Nah, Kak Firda sudah menyediakan warna coklat, magenta, jingga, dan juga kuning ya adik-adik ya. Selanjutnya Kak Devina. Oke, selanjutnya, nah di sini Kak Devina ada ini. Ini adalah hiasan. Nah, untuk nanti kita tempelkan di vas bunganya. Kemudian juga ada bebatuan. Nah, ini Kak Devina sediakan batu seperti ini. Nah, ini gunanya untuk Sebagai pemberat. ya, betul. Jadi nanti kita masukkan ke dalam vas bunganya. Nah, nanti biar vas bunganya ketika dimasukkan bunga di dalamnya itu tidak mudah goyang. Nah, jadi bunganya tidak mudah terjatuh. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk alatnya sendiri kita butuh lem tembak ya adik-adik ya. Kemudian kita juga butuh cutter, butuh gunting, dan juga butuh tang. Nah, ini tangnya opsional ya adik-adik ya. Jadi nanti tangnya ini untuk memotong kawat bunga yang barangkali adik-adik memilih untuk membuat pola pembuatan kawat bulu, bunga kawat bulu yang menggunakan tangkai hijau kemarin atau kawat. Nah, mungkin butuh tang juga ya untuk memotong kawat tersebut. Nah, yang paling penting adalah media yang akan kita gunakan nih dalam pembuatan pot atau vas ya, vas bunga kawat bulunya. Ini Kak Firda punya gelas kertas ukuran 8 oz atau gelas kopi ya biasanya ya adik-adik ya. Tapi kalau misalkan adik-adik nggak punya gelas kertas, adik-adik bisa kok menggunakan media yang lain, barangkali botol plastik atau mungkin botol kaca, vas kaca, nanti bisa langsung adik-adik hias aja. Gitu ya. Yang terakhir Kak Devina. Oke, yang terakhir ini ada penggaris dan ballpoint. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengukur vas bunganya. Jadi kita bikin, nah nanti kita akan bikin 2 pola, ada yang besar dan juga ada yang kecil, seperti itu. Oke, kalau gitu kayaknya udah nggak ada yang perlu ditambahkan lagi nih. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Adik-adik pasti punya semuanya di rumah. Untuk hiasannya juga opsional ya adik-adik ya. Bisa manik-manik yang kalian miliki di rumah, atau barangkali adik-adik ambil manik-manik dari tumbuhan yang nyata, daun-daun yang nyata itu juga boleh banget Kak adik-adik. Pita-pita bisa ya Kak Devina ya? Iya, bisa banget Kak. Adik-adik hanya perlu memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah aja gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya.
Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke tutorial pembuatan vas bunga dengan model yang pertama. Oke, di sini Kak Devina sudah menyiapkan penggaris, kemudian gelas kertas dan juga ballpoint. Nah, nanti Kak Devina di sini akan membuat model yang pertama. Nah, model yang pertama ini yaitu, nah kita akan ukur nih adik-adik. Nah, kita akan ukur gelas kertas ini, nah dari bawah seperti ini. Nah, kita ukur sepanjang 5 cm. Kemudian kita akan berikan tanda seperti ini. Nah, kalau sudah, nah kita bisa lipat. Nah, sampai seperti ini. Kemudian kita gunting. Nah, kita gunting lurus dengan tanda yang sudah dibuat tadi. Oke, sambil kita rapikan. Nah, ini dia. Nah, gelas kertasnya sudah kita potong dengan ukuran 5 cm. Nah, jadi seperti ini adik-adik hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan ke step yang kedua. Nah, di step yang kedua ini kita akan membutuhkan kawat bulu, nah dan juga lem tembak. Oke, nah ini Kak Devina sudah membagi kawat bulu menjadi 2 bagian. Nah, ini kan awalnya panjang, kemudian Kak Devina potong menjadi 2. Nah, setelah itu kita lipat kawat bulu yang sudah kita potong jadi 2 seperti ini. Oke, kita lipat seperti ini. Nah, kemudian kita akan tempelkan pada gelas kertas. Oke, gelas kertasnya kita beri lem terlebih dahulu. Nah, setelah diberikan lem tembak, langsung kita tempelkan. Nah, ketika menempelkan, usahakan adik-adik menyisakan di ujung atas dan ujung bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini, setelah lemnya mengering, nah sekarang kita lipat ke dalam. Nah, sisi atas kita lipat ke bagian dalam. Kemudian sisi yang bawah kita juga lipat ke bagian dalam. Nah, nanti sisi bawah seperti ini hasilnya dan sisi yang atas akan seperti ini. Nah, kita lakukan terus-menerus sampai gelas kertas ini tertutupi semuanya dengan kawat bulu. Nah, adik-adik seperti ini hasilnya setelah kita lapisi dengan kawat bulu. Nah, terlihat cantik bukan? Oke, selanjutnya kita akan memberikan hiasan dengan manik-manik dan beberapa bunga serta daun. Oke, di sini Kak Devina mau pakai yang ini aja deh, yang warna pink.
kita mulai menghias dengan manik-manik dan bunga serta daun yang sudah Kak Devina siapkan. Oke adik-adik, nah ini vas bunganya sudah jadi. Di sini Kak Devina sudah berikan hiasan daun, bunga, kemudian juga ada hiasan ini seperti gambar bintang, bunga juga. Wah, sangat heboh ya vas bunganya, cantik kan? Nah, selanjutnya kita akan memasang ya adik-adik ya bunga yang mau kita pasang atau kita masukkan ke dalam vas bunganya. Nah, Kak Devina menyiapkan bunga yang kecil yang kita buat kemarin. Nah, ini adik-adik ya. Jadi vas bunga yang mungil ini untuk bunga yang berukuran kecil nih, yang barangkali adik-adik buat di rumah ya, yang bikin seperti ini. Nah, kemudian untuk isi-isiannya kira-kira kita isi apa ya supaya nanti bunganya bisa berdiri dengan kokoh ya adik-adik ya. Nah, kita siapkan aja tisu. Kita masukkan dulu aja beberapa batu. Nah, nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting bisa jadi pemberat. Kemudian kita masukkan tisu, ini Kak Firda sudah menyiapkan gulungan tisu. Oke adik-adik, nah ini kita masukkan tisu ya adik-adik ya. Setelah kita masukkan batu, kemudian adik-adik bisa menggulung tisu nih untuk kita masukkan. Kemudian adik-adik ukur dulu nih, kira-kira apakah bunganya kurang tinggi atau bagaimana posisi yang adik-adik inginkan gitu ya. Kalau kurang tinggi nih misalkan kita bisa menambah lagi dengan tisu ya adik-adik ya. Jadi ini Kak Firda gulung lagi tisunya untuk Kak Firda masukkan di atas batunya. Nah adik-adik dipaskan aja ya adik-adik ya. Nah ini Kak Firda dobeli dulu ya. Ini Kak Firda dobelin dulu menggunakan kawat bulu dengan warna yang sama supaya nanti bunganya bisa lebih tinggi ya adik-adik ya dan lebih kuat. Kita lilit aja dari atas ke bawah kemudian dari bawah ke atas. Oke, seperti ini ya. Kemudian nanti akan kita masukkan dan akan kita lem ya adik-adik ya. Nah, karena posisi tisunya dirasa sudah cukup, jadi adik-adik tinggal mengelem tisunya ya. Jadi nanti supaya tisunya ini tidak terlepas, kita lem dulu nanti. Oke, kita lem aja ujung-ujungnya. Oke, usahakan jangan kena tangan ya adik-adik ya, hati-hati ya. Karena kita juga sedikit menekan-nekan bagian tisunya yang sudah dilem. Atau barangkali bisa menggunakan benda pembantu ya adik-adik ya, sumpit barangkali atau kayu dan lain-lain.
Nah, kita masukkan ya bunganya. Harusnya ini kita lem dulu, tapi kita atur dulu posisinya. Oke, nah kayak gini ya adik-adik ya. Nah, kita lem dulu aja supaya nanti tidak terlepas. Oke, kita tancapkan sampai dengan ukuran yang diinginkan dan dirasa seimbang. Nah, karena ini masih ada tisu yang terlihat ya adik-adik ya, kita bisa menutupnya dengan menggunakan kawat bulu yang kita lingkar-lingkarkan. Nah, kita lakukan berhati-hati aja, perlahan-lahan. Adik-adik bisa dibantu ya nanti sama mama atau sama kakak. Oke. Nah, kita perlahan-lahan ya melilitkannya ya adik-adik ya, sambil bisa kita lem bawah-bawahnya kawat bulu. Nah, kita lilitkan lagi sampai benar-benar tisu yang sudah kita taruh di vas bunganya itu tertutup ya adik-adik ya oleh kawat bulu. Sebenarnya adik-adik bisa meletakkan kawat bulunya dulu, kemudian baru memasangkan bunganya. Nah, tapi juga harus diperhatikan ya, kira-kira mau diletakkan pada titik yang mana nih, takutnya nanti tertutup oleh kawat bulu. Jadi nanti kalau sudah melingkar seperti ini, kita tinggal berikan lem ya adik-adik ya di bawah-bawah kawat bulu, baru nanti kita tempel-tempelkan. Kita tekan-tekan dulu ya adik-adik ya, sampai lemnya benar-benar mengering. Oke, adik-adik bisa mohon bantuannya ya. Jadi kayaknya ini nggak bisa dilakukan sendiri nih. Butuh orang yang mungkin bisa memegangi bunganya ya. Kayak ini ya, Kak Devina sama Kak Firda ya, harus kerja kelompok dulu nih. Oke, jadi ini tinggal kita tunggu aja untuk semuanya mengering. Kurang lebih sudah seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini posisinya juga udah lucu banget. Oke adik-adik, ini dia. Nah, ini adalah model dari vas bunga yang pertama. Nah, ini di sini juga kita menggunakan bunga yang ukurannya kecil. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi tampak atas pun terlihat rapi ya adik-adik ya, meskipun tadi kita tutup pakai tisu nih. Nah, tapi ini karena kita tutup pakai kawat bulu, jadinya hasilnya lebih rapi dan cantik seperti ini. Ini juga cukup berat ya adik-adik ya, karena kita sudah memasukkan batu. Jadi ini sudah anti badai ya Kak Devina ya. Iya, betul Kak. Iya, jadi aman ya adik-adik ya. Kalau tertiup angin, dia tidak akan mengikuti angin tersebut ya, karena sudah ada pemberat di dalamnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ya adik-adik ya ke pola atau model vas bunga yang kedua. Oke adik-adik, kita ke langkah atau tutorial yang kedua ya. Di sini Kak Firda juga menggunakan gelas kertas yang ukurannya sama, yaitu gelas kertas 8 oz. Kemudian kalau tadi kalian perhatikan pola yang pertama, cara menempelkannya itu dari atas ke bawah begitu ya. Kali ini kita akan menggunakan pengaitan atau pelilitan secara horizontal. Nah, jadi datar ya adik-adik ya, nggak lagi yang berdiri. Nah, karena ini cukup panjang ya adik-adik ya, jadi kita harus mengukur juga nanti ketika kita lilitkan, karena ini kawat bulunya cukup panjang, jadi nanti butuh pemotongan gitu ya. Oke, langsung aja adik-adik, kita akan ke vas bunga yang kedua.
Kita lem aja, masih menggunakan lem ya adik-adik ya. Nah, untuk vas bunga yang ini diperlukan atau kita butuhkan untuk bunga yang menggunakan kawat ya adik-adik ya. Jadi bagi adik-adik yang kemarin nih menggunakan atau membuat bunga kawat bulu yang ada kawatnya, kalian bisa nih mencoba untuk membuat vas bunga dengan pola yang kedua. Kita tempelkan secara melingkar ya adik-adik ya. Usahakan nanti rapat dan rata. Nah, kemudian kita potong untuk kelebihannya. Kita akan melilitkan kawat bulu sampai semua permukaan gelas ini tertutupi ya adik-adik ya. Oke, nah adik-adik, karena ini kita sudah ke lajur yang kesekian ya, jadi ini kayaknya nggak perlu dipotong lagi, kita tinggal menyesuaikan nanti lajurnya berhenti di mana gitu ya, jadi nanti tinggal kita lanjutkan. Pastikan rapet aja ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ini lilitannya sudah jadi ya adik-adik ya, jadi tinggal kita rapikan aja. Nah, barangkali adik-adik bisa memastikan bahwa lilitannya ini rapat ya adik-adik ya. Oke, nah ini berarti untuk yang bawah Kak Firda biarkan seperti ini ya adik-adik ya, jadi tinggal Kak Firda hias aja. Kak Firda di sini selain mungkin memiliki beberapa hiasan yang bisa digunakan, kita juga bisa ya adik-adik ya untuk membuat hiasan dari kawat bulu itu sendiri. Nah, jadi Kak Firda mau menghias nih bagian atasnya. Barangkali adik-adik mau mencoba ya, seperti yang Kak Firda lakukan. Ini juga bisa sekali untuk dilakukan. Nah, tinggal menyesuaikan warnanya aja, karena Kak Firda memilih warna yang gonjreng ya, magenta. Jadi Kak Firda lengkapi ya. Nah, kayak gini, jadi nanti akan Kak Firda pasang di atas ya adik-adik ya, di kayak gini nih. Berarti Kak Firda kurang lebih membutuhkan 3 buah kawat bulu dengan warna yang sama. Kayak pita gitu ya. Boleh kok adik-adik menggunakan pita sendiri. Atau kalau sisa kawat bulunya adik-adik masih ada, adik-adik juga bisa nih membuat hiasan dari kawat bulu. Barangkali mau buat apa itu namanya, bulat-bulatan kecil itu juga bisa ya adik-adik ya. Oke, tinggal Kak Firda pasang ya nanti ya adik-adik ya, seperti ini. Nah, kita perkirakan aja mau ditempel di mana. Oke, hati-hati ya adik-adik ya dalam penggunaan lemnya. Barangkali untuk adik-adik SD bisa dibantu ya sama orang tua atau orang yang lebih tua nih. Oke, kemudian kita ratakan aja ya adik-adik ya. Barangkali ada ukuran yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Wah, lucu banget ya adik-adik ya. Jadi ini nih, jadi ada mahkotanya ya di atas ya.
Kemudian bisa kita tambahkan ya dengan hiasan-hiasan yang lain. Nah, mungkin Kak Fida mau mengambil beberapa bunga-bunga lucu. Atau kalau misalkan mau adik-adik hias dengan mata-mataan ya, atau karakter dari kain flanel, nah bisa banget adik-adik, silakan. Oke, Kak Fida milih hiasan ini aja. Oke, karena Kak Devina tadi sudah bikin yang rame ya, jadi Kak Firda bikin yang tidak rame. Tidak rame. Oke, Kak Firda pilih yang sederhana ya, simple gitu ya. Kita tempelkan di bagian yang kita inginkan. Lucu banget nih. Atau barangkali kita bisa membuat dedaunan ya adik-adik ya. Dedaunan dari kawat bulu. Oke, jadi ini ya adik-adik ya hasilnya. Nah, coba kita masukkan beberapa bunga yang sudah kita buat ya, terutama bunga yang menggunakan kawat. Karena vas bunganya sendiri ini tinggi ya adik-adik ya. Jadi untuk penggunaan vas bunga yang tinggi ini dan untuk bunga yang menggunakan kawat, kita membutuhkan busa ya adik-adik ya. Nah, Kak Vida tambahkan lagi hiasan biar ucul gitu ya. Nah, Kak Vida menyiapkan busa kering adik-adik. Ini namanya busa kering yang warnanya hijau ya, yang biasanya digunakan untuk menanam bunga ataupun sebagai hiasan bunga ya adik-adik ya. Biasanya kita butuh ini. Nah, karena ini kita membutuhkan kawat, jadi Kak Firda harus memotong busa ini dan menyesuaikan ukurannya. Nah, kita sesuaikan ukurannya ya adik-adik ya dengan vas yang kita buat. Karena gelasnya bentuknya oval, nah jadi bisa kita potong juga ya adik-adik ya. Oke, kalau misalkan kurang tinggi, adik-adik bisa menambahkan, pokoknya menyesuaikan aja ya adik-adik ya dengan tinggi yang kalian inginkan. Nah, ini Kak Vida lem aja ya biar menyatu. Oke, langkah selanjutnya, nah kita pasang ya adik-adik ya bunga yang ingin kita pasang. Oke, ini Kak Vida sudah menyiapkan bunga yang ingin Kak Firda pakai. Oke, nah adik-adik bebas ya mau meletakkan bunganya, mau meletakkan batunya di atas atau di bawah. Jadi ini untuk bagian yang kosong bisa kita tutup ya adik-adik ya dengan menggunakan kawat bulu lagi. Bebas warnanya apa aja, yang penting nanti bisa menutupi ya adik-adik ya kekosongan yang ada di sekitar area
vas bunganya. Nah, dalam vas bunganya ini ya, kita tutup aja dulu. Nggak perlu terlalu rapi, nggak apa-apa ya adik-adik ya, karena nanti kita akan menutupnya dengan batu. Atau adik-adik kalau mau menambahkan tisu dulu boleh ya adik-adik ya, silakan. Oke, supaya ini lebih rekat, ini Kak Vida mau melilitkan juga ya dengan menggunakan kawat bulu nih. Nah, supaya dia nggak lari kemana-mana. Kalau misalkan adik-adik menanam atau membuat bunganya lebih dari satu ya. Kalau misalkan adik-adik bisa menempatkan busanya atau bisa diganti dengan styrofoam ya adik-adik ya, itu dengan tepat sesuai dengan ruangan atau volume dari gelas kertasnya, itu berarti adik-adik tidak akan perlu rumit ya untuk mengisi kekosongannya dengan kawat bulu, atau bisa menggunakan tisu ya adik-adik ya. Oke, nah ini Kak Firda sudah menyamakan permukaannya ya adik-adik ya. Jadi Kak Firda menggunakan batu-batu juga. Kemudian Kak Firda tempelkan ya adik-adik ya, supaya nanti batunya tidak terlepas. Jadi batu ini terserah mau kalian gunakan di atas ataupun di bawah. Kali ini Kak Firda pengen kayak dia jadi kayak pot bunga gitu ya. Nah, Kak Firda tempelkan nih batu-batu yang sudah Kak Firda siapkan. Oke adik-adik, ini dia nih hasilnya. Hasil dari pot bunga kita yang kedua. Wah, dengan warna magenta ya, vas bunga ya. Ini kayak ala-ala pot gitu, karena Kak Firda meletakkan bebatuan di atasnya. Nah, bisa kalian perhatikan, ada batu-batu yang Kak Firda pasang ya di atasnya ya. Ini juga digunakan sebagai pemberat ya adik-adik ya, yang mana nantinya bunga ini terjaga ya. Jadi akan tetap berdiri meskipun mungkin ada angin yang berembus ya. Jadi karena vas bunganya ini ringan, adik-adik bisa meletakkan beban apapun ya, tidak hanya batu, barangkali yang punya kerikil ya, atau apapun itu, kelereng barangkali bisa kalian gunakan ya. Mungkin bisa diletakkan di dalam vas bunganya ya. Tapi kalau ini memang Kak Firda sengaja untuk menaruhnya di luar nih. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, ini dia adik-adik hasil kerajinan vas bunga dari kawat bulu. Wah, cantik sekali ya Kak Devina ya. Cantik banget, Kak. Meskipun dengan ukuran dan pola yang berbeda, nah kurang lebih nanti kebutuhannya juga berbeda ya adik-adik ya. Jadi untuk pola pertama ini yang tanpa menggunakan kawat ya bunganya ya adik-adik ya. Nah adik-adik juga bisa kok memberikan gabus atau busa di sini atau styrofoam ya, supaya nanti untuk perekatan kawat bulu yang untuk menutupi itu bisa terlihat lebih rapi. Nah ini adalah contoh yang menggunakan tisu tadi ya adik-adik ya, tanpa styrofoam atau gabus. Yang kedua ini adalah yang menggunakan styrofoam atau gabus. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan mungkin barang yang dimiliki adik-adik ya. Nah ini dia nih untuk pola yang kedua, bisa adik-adik lihat ini khusus untuk bunga yang memiliki kawat ya adik-adik ya, yang membutuhkan kawat dan solasi hijau. Jadi ukurannya juga lebih besar, tapi kurang lebih sama ya Kak Devina ya, sama-sama cantik nih. Tinggal bagaimana adik-adik mengkreasikannya.
Oke, sekian kegiatan LSC kita hari ini. Terima kasih nih untuk Kak Devina yang sudah menemani kita hari ini. Sama-sama Kak Firda, semoga kita bisa terus collab ya Kak. Iya, betul banget nih. Nah, biar Kak Firda nggak kesepian ya. Nah, tugasnya sama seperti biasanya ya adik-adik ya. Silakan mengirim 3 buah foto dokumentasi. Untuk 2 foto dokumentasi berupa proses ya adik-adik ya. Ketika adik-adik membuat vas bunga bulu. Nah, kayak gini. Kemudian untuk foto terakhir yaitu 1 dokumentasi ketika adik-adik berhasil nih membuat vas bunga bulunya. Jangan lupa sertakan foto diri dengan membawa hasil kerajinannya seperti ini. Oke, jadi itu aja ya adik-adik ya tugasnya. Kak Firda tunggu sampai hari Kamis minggu depan. Oke, kalau gitu hari ini kita belajar banyak banget nih. Kita belajar tentang kreativitas ya Kak Devina ya. Iya, Kak. Kemudian juga kita berlatih sabar adik-adik Iya, betul banget. dalam ini merangkai atau membuat vas bunganya. Oke, tentu aja adik-adik bisa ya menggunakan media lain juga. Mungkin tidak sama seperti kakak menggunakan kain flanel atau menggunakan botol bekas juga bisa. Oke, kalau gitu sekian kegiatan LSC kita hari ini. Kak Firda dan Kak Devina tunggu ya untuk hasil kreativitas adik-adik. Sampai jumpa lagi di kegiatan LSC minggu depan. Dadah!